Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliatun dari SMP Negeri 3 Rambah Hilir. Saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro meliputi pendidikan yang menuntun, kodrat anak merdeka, kodrat anak bermain, pendidikan yang berpihak pada anak, bukan tabula rasa, budi pekerti, petani, dan pekebun. Yang pertama yaitu tentang pendidikan yang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, kodrat anak bermain. Di kodrat merdeka, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kemudian kodrat bermain adalah dia sebagai kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Misalnya adalah seperti pada gambar, permainan congklak itu dapat digunakan sebagai pembelajaran matematika di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang selanjutnya adalah bukan tabula rasa, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berarti, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi itu adalah cipta, rasa, karsa, karya, dan pekerti adalah tenaga yang akan menjadikan keseimbangan atau keselarasan hidup. Kemudian prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai petani yaitu seorang petani dalam hakikatnya sama dengan seorang pendidik. Seorang petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup jagung. Tetapi tidak bisa merubah tanaman jagung menjadi tanaman padi. Begitu juga seorang pendidik tidak bisa merubah kodrat anak, tetapi hanya bisa menuntun. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah murid seperti kertas kosong yang belum ada tulisannya. Yang kedua, pembelajaran di kelas hanya sebatas penyampaian materi saja. Yang ketiga, pembelajaran di kelas terpusat pada guru. Yang keempat, murid yang terpenting paham akan materi dan dapat mendapatkan nilai yang tinggi. Dari muridnya berpusat pada yang kedua, kelas cara yang murid hanya menebalkan garis samar yang sudah ada, yaitu memperbaiki nilainya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip merdeka belajar dalam pembelajaran IPA di kelas. Yang kedua, mengemas pembelajaran IPA dengan metode bermain sebagai bagian dari kodrat anak. Yang ketiga, mengemas pembelajaran IPA dengan menggunakan IT sesuai kodrat zaman anak. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran yang memuat keterampilan abad 21 yang memuat 4C dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kesimpulan yang dipelajari dalam modul 1.1 yaitu yang pertama, pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang menuntun.
Yang kedua, pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada anak. 3. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.